Oke, ya kita lanjutkan materinya tentang, algoritma decrease and conquer. Yang pertama adalah decrease by a constant, ya. Jadi misal umumnya n-nya apa namanya, konstantanya sama dengan satu. Ya, jadi kalau kita memiliki persoalan berukuran n, maka pada iterasi pertama n ini akan dikurangi satu, gitu ya. Nah, oke, kemudian, eee kita akan mencari solusi dari sub persoalan tersebut dan iterasi ini akan terus-menerus dilakukan sampai mencapai sub masalah yang paling kecil. Nah, yang terakhir, kalau sudah mencapai sub masalah yang paling kecil, maka kita akan dapat solusi persoalan yang semula, persoalan aslinya. Oke, contoh persoalan perpangkatan, pangkat n, kalau kita menggunakan algoritma divide and conquer, ya, A pangkat N. Nah, itu kemarin kita selesaikan dengan cara A pangkat N per 2 dikalikan A pangkat N per 2. Nah, kayak gini, kalau genap gitu, kalau ganjil ya berarti A pangkat N sama dengan A pangkat N per 2 dibulatkan ke bawah gitu ya, dikalikan A pangkat N per 2 dibulatkan ke bawah juga, kemudian dikalikan A. Nah, kan kayak gini ya kalau kemarin ya. Ini kalau kita menggunakan algoritma divide and conquer. Ya. Nah, kalau divide and conquer, masalah dibagi 2 ya, dibagi 2, kemudian dua-duanya dikerjakan. Itu kalau divide and conquer. Nah, bagaimana kalau decrease and conquer? Nah, ini perbedaannya kan tadi ya. Nah, dan ini ada proses combine. Nah, kalau algoritma decrease and conquer, ya, maka yang akan dilakukan ketika kita memiliki A pangkat N, ya, itu kita kerjakan dengan cara A pangkat N minus 1 dikalikan dengan A. Nah, jadi di sini N-nya yang awalnya ukuran masalahnya N, maka akan direduksi menjadi hanya N minus 1 sampai mencapai submasalah yang paling kecil. Kapan submasalah yang paling kecil? Submasalah yang paling kecil terjadi ketika N sama dengan 1. Ya, kalau N sama dengan 1, maka dia, N sama dengan 0 gitu ya, N sama dengan 0, ya. Oke, maka ketika dia sudah mencapai submasalah yang paling kecil, N sama dengan 0, maka dia akan langsung return 1 gitu. Ya, jadi kalau N-nya sama dengan 0, maka langsung return 1. Tapi kalau N-nya lebih dari 0, maka dia akan melakukan decrease and conquer, yaitu dengan cara A pangkat N minus 1 dikalikan dengan A. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini, algoritmanya, seperti yang sudah kita bahas tadi, algoritma decrease and conquer itu menggunakan fungsi rekursif. Jadi ini nama fungsinya eksponen, dalam kurung A, ya, kemudian N. Jadi ada 2 input, yaitu A sama N. Kita kan akan menghitung A pangkat N, gitu ya. Misal 2 pangkat 4, gitu ya, 2 pangkat 4, misal seperti itu. Nah, oke, maka yang pertama, yang akan dilakukan adalah, nah ini algoritmanya ya. Jadi jika N-nya sama dengan 0, maka dia langsung return 1. Nah, jadi ini adalah base case gitu ya. Kalau kita fungsi rekursif ada base case ya, kemudian ini adalah recursive case. Oke. Ya, jadi base case terjadi dia jika dia sudah mencapai submasalah yang paling kecil, yaitu N sama dengan 0. Ya, jika lebih dari 0, maka dia akan memanggil dirinya sendiri. Nah, ini. Ya, eksponen A, N minus 1, kemudian dikalikan dengan A. Seperti itu. Oke.
Nah, jadi contoh kalau misal kita memiliki 2 pangkat 4 ya, nah maka 2 pangkat 4 ini akan masuk ke recursive case terlebih dahulu. Nah, karena dia masuk recursive case, maka dia akan memanggil dirinya sendiri ya. Jadi ini menggunakan recursive ya, ya seperti kita tahu recursive ini kan menggunakan, stack ya. Jadi 2 pangkat 4 ini, oke, ini akan dikerjakan dengan cara 2 pangkat 3 dikalikan 2. Nah, gitu ya. Ya, kemudian 2 pangkat 3-nya akan dikerjakan ya, dia memanggil dirinya sendiri berarti masih masuk ke recursive case, berarti 2 pangkat 2 kali 2. Nah, 2 pangkat 2 akan dikerjakan dengan cara 2 pangkat 1 kali 2 ya. 2 pangkat 1 akan dikerjakan dengan cara 2 pangkat 0 kali 2 gitu ya. Nah, kemudian 2 pangkat 0, nah ini akan langsung dapat hasilnya, yaitu 1 gitu ya. Oke, 1. Oke, maka ini 2 pangkat 0 hasilnya 1 kali 2, nah 1 kali 2 hasilnya 2 itu ya. 2 pangkat 1 udah ketemu hasilnya 2, maka, 2 dikalikan dengan 2, oke, maka hasilnya di sini 4, kemudian 4 dikalikan dengan 2, maka hasilnya di sini 8 gitu ya. Kemudian 8 dikalikan dengan 2 maka hasilnya di sini, 16. Ya, maka kita tahu bahwa 2 pangkat 4 ini hasilnya sama dengan 16. Nah, ini kalau kita menggunakan algoritma decrease and conquer ya, decrease and conquer untuk, permasalahan perpangkatan ya. Jadi kalau dituliskan awalnya kita memiliki masalah sejumlah 4 gitu ya, maka 4 ini akan dibagi menjadi 2, yaitu 1 sama n minus 1, 4 minus 1, 3. Nah, kemudian yang 3 ini dikerjakan, 3 akan dibagi menjadi 2, nah, yaitu 1 gitu ya, 1 dulu gitu, sama 2 gitu ya. Nah, kemudian 2 dibagi menjadi 1 sama 1. Nah, kemudian 1 dibagi lagi menjadi, yang terakhir ya ini ya, menjadi 1 sama 0. Nah, kalau 0 berarti sudah mencapai base case, maka tinggal dikerjakan. Oke. Ya, bagaimana kompleksitas waktunya ya, kompleksitas waktu, kalau kita, menggunakan perpangkatan. Nah, ini kan, basic operation-nya kan perkalian ini ya. Basic operation-nya adalah perkalian, maka ketika dia, mengalami base case ya, masuk ke dalam base case, dia cuma return 1, karena dia cuma return 1 berarti cuma ada 0 basic operation ya. Berarti di sini ketika n-nya sama dengan 0, maka dia akan memiliki 0 basic operation. Tapi kalau n-nya lebih dari 0 ya, maka yang akan dilakukan oleh dia adalah dia memanggil dirinya sendiri ya, tapi n-nya jadi n-1 ditambah dengan 1 kali basic operation, 1 kali perkalian. Kalau diselesaikan hasilnya seperti ini. Ya, big O-nya n. Ya, sama dengan algoritma brute force ya, sama dengan algoritma brute force untuk perpangkatan. Oke. Ya, contoh lain adalah algoritma, selection sort. Jadi misal kita memiliki sebuah, array seperti ini, oke.
Oke, kemudian dari array ini kita akan melakukan pengurutan ya, tapi dengan menggunakan algoritma selection sort. Ya, bagaimana cara melakukan pengurutan dengan selection sort? Caranya adalah yang pertama ya, kita akan mencari nilai paling kecil ya. Dari sini ya, kita cari nilai yang paling kecil. Ya, yang pertama ya kita set 4 itu sebagai nilai yang paling kecil. Jadi minimumnya di-set sama dengan 4. Kemudian 4 akan dibandingkan dengan 12. Oh, 4 masih lebih kecil. 4 dibandingkan dengan 3. Oh, 3 lebih kecil. Berarti ganti. Minimumnya bukan 4, sekarang 3. 3 bandingkan dengan 9, tetap 3 yang paling kecil. 3 dibandingkan dengan 1, ada 1 yang lebih kecil. 1 dibandingkan dengan 21, 1 lebih kecil. 1 dibandingkan dengan 5, 1 lebih kecil. 2 dibandingkan dengan 2, 1 lebih kecil. Berarti 1 adalah yang paling kecil. Nah, karena 1 yang paling kecil, maka 1 dipindah ke depan ya, di-swap dengan 4. Nah, 1 sama 4 ini di-swap ya. 1 sama 4 ini di-swap, satunya jadinya di sini. Nah, oke, dan tadi pada waktu kita, apa namanya, melakukan perbandingan ya untuk mencari nilai yang minimum, ya tadi di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, punya 8 elemen, maka kita melakukan perbandingan sebanyak 7 kali gitu kan ya. Oke, akhirnya kita ketemu 1, satunya dipindah di paling depan. Nah, berarti sekarang dari permasalahannya awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekarang permasalahannya tinggal 1 plus 7. Nah, yang 1 udah nggak usah dikerjakan lagi gitu ya, sekarang kita kerjakan yang 7. Nah, ini berarti decrease by a constant, dengan konstantanya sama dengan 1. Selanjutnya sama, kita cari yang paling minimum ya dengan cara kita membandingkan 12 bandingkan dengan 3 ya, 3 lebih kecil, 3 dengan 9, 3 lebih kecil, dengan 4, 3 tetap lebih kecil, dengan 21 tetap 3, dengan 5 tetap 3, dengan 2, 2. Oh, berarti 2 yang paling kecil. Maka 2 di-swap dengan 12 gitu ya. Dan kita tadi melakukan 6 perbandingan, ketemu 2. Nah, berarti sekarang permasalahannya juga di-decrease, yang awalnya tadi 7, ya sekarang di-decrease jadi 1 plus 6. Yang ini 1 ini nggak usah dikerjakan, yang 6 dikerjakan. Ya begitu seterusnya sampai dia mencapai submasalah yang paling kecil ya. Ketika di sini permasalahannya tinggal 1 gitu ya, maka selesai. Nah, kalau kita perhatikan sini pasti dia akan melakukan perbandingan 5 di sini, 4 di sini, 3 di sini, 2 di sini, 1 di sini. Nah, kalau sudah 1 maka dia tidak perlu melakukan perbandingan. Nah, jadi ketika N-nya sama dengan, 8 ya, maka, jumlah perbandingannya adalah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah, ini kan, kalau kita tulis ini pasti, N-nya itu pasti sama dengan, setengah N kali N minus 1. Ya. Ya kalau kita lihat, big O-nya, ya pastinya N kuadrat gitu ya. Ya, nah dari sini. Jadi, pada waktu N sama dengan 1 ya, pada waktu, elemennya tinggal 1 maka dia tidak perlu melakukan perbandingan ya, maka, jumlah perbandingan atau jumlah basic operasinya 0 ya. Pada waktu N lebih dari 1 maka dia akan memanggil dirinya sendiri ya, tapi, ukurannya berkurang jadi N minus 1 kemudian ditambahkan dengan Cn, di mana Cn adalah jumlah perbandingan ketika kita mencari nilai yang paling minimum ya. Berapa Cn-nya? Cn-nya itu adalah N minus 1 gitu ya. Kalau 8 ya berarti dia melakukan perbandingan sebanyak 7. Kalau 7 ya 4, kalau 7 ya 6 dan seterusnya. Ya kalau dianalisa ya big O-nya N kuadrat.
Permasalahan yang kedua, tipe decrease and conquer yang kedua adalah decrease by a constant factor, ya. Decrease by a constant factor, permasalahan n itu akan dipecah menjadi 2 sama besar, ya, n/2 sama n/2, ya. Jadi kalau kita memiliki ini, maka ini akan dipecah menjadi 2 sama besar, ya. Oke, yang satu dikerjakan, yang satu nggak dikerjakan. Nah, kayak gitu. Ya, kemudian kita cari solusinya yang satu, kemudian, iterasi ini akan berlangsung sampai dia mencapai submasalah yang paling kecil, ya, sampai akhirnya dia, menemukan solusi persoalan aslinya. Contoh binary search, ya, binary search, ya, apa yang disebut sebagai binary search? Binary search itu adalah pencarian pada array, di mana array itu sudah terurut, ya. Sudah terurut. Ya, jadi array yang sudah terurut, kemudian kita disuruh mencari K di dalam array tersebut. Nah, ini kan lebih lebih mudah ya, karena sudah terurut ya, mencari K itu jadi lebih mudah. Nah, jadi ini terurut menaik, artinya terurut dari paling kecil di kiri dan paling besar di kanan. Bagaimana cara melakukan, binary search ya? Maka yang pertama dilakukan adalah mencari mid-nya, tengah-tengahnya. Ya, kalau array-nya ada, apa namanya, 8 gitu ya, tengah-tengahnya ya 4 atau 5 gitu kan ya. Ya misal 4 kayak gitu, maka kita bandingkan nilai dari mid, kita bandingkan dengan yang kita cari. Nah, K kan, tadi yang dicari adalah K, nah ini dibandingkan, ya K sama mid dibandingkan. Nah, oke. Kalau misal sama, K sama mid-nya sama, ya, maka ketemu. Oh, berarti ya ini yang dicari, ya, di sini yang dicari. Tapi kalau K sama mid ini nggak sama, maka kita lihat mid ini lebih besar atau lebih kecil dari K. Karena ini sudah terurut gitu kan ya. Kalau misal ya, K-nya di sini sama dengan oke, kita misal pengen mencari K sama dengan 10, ya. Sedangkan mid-nya ya, ini kita lihat nilainya adalah 5, kayak gitu misal. Kita tahu bahwa K itu lebih besar daripada mid. Nah, maka permasalahan ini kita bagi menjadi 2 ya, menjadi yang sebelah kirinya mid dan yang sebelah kanannya mid, ya. Tapi karena K yang dicari itu 10 kan lebih besar dari 5, karena array ini sudah terurut, pasti yang kita cari itu nggak ada di kiri, pasti ada di kanan. Maka yang kiri nggak usah dikerjakan, ya, yang kanan itu yang akan kita kerjakan, ya. Begitu seterusnya sampai kita menemukan K sama dengan mid. Nah, seperti itu. Oke, ya. Jadi, ini, algoritmanya ya. Yang pertama adalah kita mencari mid-nya terlebih dahulu, gitu ya. Oke, ya. Oke, tapi kalau, apa namanya, bisa jadi kan nggak ada juga di array ya, kayak K-nya itu nggak ada di array. Jadi kalau kita sudah, ukuran array-nya sudah 0 ya, maka berarti K tidak ditemukan ya. Tapi kalau kalau masih array-nya masih ada yang bisa dicari, maka yang pertama kita cari mid-nya, kita cari tengah-tengahnya, ya. Jika nilai dari mid itu sama dengan K, maka K ditemukan ya, berarti ditemukan pada indeks ke mid tadi ya. Tapi kalau tidak ya, tidak sama, maka kita lihat K-nya lebih besar atau lebih kecil. Kalau K-nya lebih kecil, maka kita cari yang sebelah kiri. Kalau K-nya lebih besar, kita cari yang sebelah kanan. Contoh, di sini kita pengen mencari K sama dengan 23. Nah, ini kita cari K sama dengan 23. Nah, yang pertama kita cari mid-nya, ya. Nah, ini kan ada, 0, indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cari mid-nya. Nah, mid-nya kan berarti 4 gitu kan ya. Nah, maka mid-nya adalah M-nya atau mid-nya sama dengan 4. Ya, nilai dari mid-nya adalah 16. Nah, maka kita akan membandingkan 23 dengan 16. Ya, ternyata nggak sama. Nah, ternyata 23 lebih besar. Karena lebih besar, maka yang sebelah kiri, ya, maka permasalahan ini akan kita bagi 2, ya. Kita bagi 2, sebelah kiri sama sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini nggak usah dikerjakan. Ya.
kita hanya ngerjakan yang sebelah kanan. Ya, kenapa kok yang sebelah kanan aja? Ya karena 23 itu lebih besar dari 16, pasti ada di sebelah kanan, nggak mungkin ada di sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan kita kerjakan, ya, berarti mulai dari indeks 5 sampai 9, ya, kita cari mid-nya, ya, 5 sampai 9, mid-nya kan 7 ya, oke. Berarti mid-nya M-nya sama dengan 7, nilainya 56, kemudian 56 kita bandingkan dengan 23, nggak sama, oke, 23 lebih kecil. Karena lebih kecil, maka sama ini kita bagi 2 permasalahannya, yang sebelah kanan nggak usah dikerjakan. Ya, karena yang sebelah kanan pasti nggak ada, karena 23 lebih kecil, pasti ada yang sebelah kiri saja. Nah, jadi ini sudah nggak dikerjakan juga ya, yang ini kan sudah tadi nggak dikerjakan, ya, yang ini nggak dikerjakan, ya berarti tinggal 23 sama 38. Ya, berarti apa namanya, sebelah kirinya 23 sama 28, jadi kita cuma nyari di sini aja. Oke, kita cari mid-nya. Ya kalau 2 kan mid-nya ya boleh pilih ini, boleh pilih yang ini gitu ya. Kita pilih yang ini, M sama dengan 5 sebagai mid-nya, kemudian kita bandingkan 23 dengan 23. Oh sama, oh berarti kita menemukan 23 pada indeks ke-5. Ya, kita return mid-nya, ya mid-nya 5 berarti kita return 5. Nah ini contoh binary search. Ya, jadi lebih cepat daripada kalau kita menggunakan sequential search. Ya, tapi ini kalau array-nya sudah terurut ya. Kalau sequential search kan tidak harus terurut. Kalau binary search harus terurut. Oke, ya jadi ini menggunakan rekursif ya. Jadi ketika n-nya sama dengan 0, ya artinya sudah tidak ada yang dicari lagi, maka ada 0 perbandingan. Jadi kalau n-nya lebih dari 0, maka dia akan melakukan perbandingan satu kali, yaitu membandingkan dengan mid tadi, ditambah dia akan memanggil dirinya sendiri, tapi cuma n/2, setengahnya. Bisa yang setengah kanan, bisa yang setengah kiri. Nah, ini kalau kita bandingkan, kita akan dapat big O-nya log n. Kalau sequential search kemarin kan N big O-nya. Nah, ini cuma log N. Jadi ini lebih cepat daripada sequential search. Tapi ini syaratnya harus sudah terurut terlebih dahulu. Oke. Binary search bisa juga apa namanya, representasikan ke dalam binary search tree. Ya, binary search tree itu kan kita di sini memiliki root kayak gitu ya, kemudian punya node sebelah kiri sama node sebelah kanan. Node sebelah kiri itu harus lebih kecil daripada K. Sebelah kanan harus lebih besar daripada K. Contoh ini, ini adalah ini yang sebelah kiri, ini adalah binary tree ya. Ini binary tree. Ya, kenapa? Karena 6 sebelah kirinya 2 kan lebih kecil, sebelah kanannya 8 gitu ya. 2 sebelah kirinya 1, sebelah kanannya 4. Ya, 4 sebelah kirinya 3. Jadi ini adalah binary tree ya, binary search tree ya, karena apa namanya, sudah memenuhi kaidah yang sebelah kiri harus lebih kecil, yang sebelah kanan harus lebih besar. Tapi kalau ini bukan ya, ini bukan binary search tree ya, bukan binary search tree ya. Kenapa kok bukan binary search tree ya? Karena kalau kita lihat 6 kirinya 2, kanannya 8. Ini benar ya. 2 kirinya 1, kanannya 4. Benar. Ya. 4 kirinya 3, kanannya 7. Kalau kita lihat 4-nya, ini benar. Sebelah kiri lebih kecil, sebelah kanan lebih besar. Tapi kalau kita lihat 6, ya, yang ada di sebelah kirinya 6 harus lebih kecil dari 6 semuanya. Tapi di sini ada 7. Nah, karena ada 7 di sini, maka ini bukan binary search tree. Karena yang cabang kirinya 6 harus lebih kecil semuanya. Nah, bagaimana caranya biar ini jadi binary search tree? Maka 7 jangan di sini. Ya, 7 di mana? 7 di sebelah kanannya 6. Ya, di sebelah kanannya 6. Ya. Jadi dia harus ada di sebelah kanannya 6. Ya, bagaimana caranya? Ya, misal kayak gini. Nah, 7-nya kita gambar di sini. Nah, ini jadi binary search tree. Nah, ini binary search tree kalau sudah seperti ini. Ya. Oke, contoh kita memiliki binary search tree seperti ini, kita pengen mencari 9. Maka kita mulai dari root-nya 15, kita bandingkan dengan 9. Oke, 15 ternyata lebih besar ya, 9 kan lebih kecil. Oh, berarti ke kiri, ke sini.
6, oh 9 lebih besar, berarti ke kanan. 7 lebih besar, ke kanan. Ya, 13 lebih kecil, ke kiri. Ketemu 9. Nah, ini binary search tree. Oke. Contoh lain, adalah interpolation search, ya. Interpolation search ini hampir sama kayak binary search, ya. Bedanya adalah kalau binary search tadi ketika pengen mencari, maka dia langsung mencari yang di tengah-tengah. Nah, tapi kalau interpolation search dia nggak langsung mencari di tengah-tengah, dia melakukan interpolasi terlebih dahulu. Dia memprediksi kira-kira ada di mana terlebih dahulu. Jadi dia melakukan pencarian data dengan cara perkiraan letak. Jadi dikira-kira. Contoh, kalau kita punya kamus gitu ya, punya kamus, kemudian kita pengen mencari zebra gitu ya. Zebra kita tahu bahwa A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, zebra itu Z, itu berada di paling belakang. Nah, maka kamus yang kita punya, itu akan kita buka bukan tengah-tengahnya. Kalau kalau kita menggunakan binary tree, mencari zebra pun, itu kita buka mulai dari tengah-tengah. Ya, kalau kalau binary search tree tadi, kita mulai buka dari tengah-tengah, ketemu M. Ya, kita buka tengah-tengah lagi, ketemu S misal. Ya, kita buka tengah-tengah sebelah kanan misal, ya ketemu V misal, baru kita buka tengah-tengah sebelah kanannya lagi baru ketemu Z misal seperti itu. Itu kalau binary search tree. Jadi dia selalu mulai dari tengah-tengah. Tapi kalau interpolation search maka dia melakukan interpolasi dikira-kira. Kalau kita mencari zebra Z, Z itu kan paling belakang, ya, huruf paling belakang. Nah, maka kita jangan buka tengah-tengah di kamus itu, tapi kita langsung buka yang agak akhir, ya, karena kita perkiraan letak Z itu di akhir. Nah, itu yang disebut sebagai interpolation search. Jadi bisa lebih cepat daripada kita menggunakan yang tengah-tengah kayak binary tree tadi, binary search tadi. Ya, syaratnya sama ya. Interpolation search itu syaratnya sama kayak binary search tadi. Jadi array-nya atau larinya itu sudah harus terurut ya dan terurut menaik ya. Dan misal di sini K adalah nilai yang dicari. Ya, jadi interpolation search di sini ya, caranya adalah untuk mencari I-nya ya, untuk mencari indeks yang mau dicari ya, kalau tadi mid-nya ya, untuk mencari mid-nya berarti langsung tengah-tengah, kalau ini pakai rumus ini ya, I low ya, jadi yang paling kiri ya, yang paling bawah ya, kalau abjad ya A, awal-awalnya A, ditambah I upper, upper itu berarti yang paling belakang, kalau abjad ya Z, dikurangi dengan I low, dikurangi dengan A, ya, dikalikan dengan nilai dari yang pengen dicari, ya, kemudian dikurangi dengan indeks dari yang paling kiri, kemudian dibagi dengan indeks yang paling kiri, dikurangi indeks, indeks yang paling kanan dikurangi indeks yang paling kiri. Oke. Ya, jadi di sini, sama sebenarnya dengan binary tree ya, binary search tadi, oke. Bedanya adalah cara pencarian mid-nya. Kalau tadi mid-nya kan langsung tengah-tengah. Nah, kalau mid-nya ini pakai rumus seperti ini. Ya, jadi kalau langsung sama antara mid sama yang dicari, ini mencari X gitu ya. Oke. Oke, ini harusnya bukan X ini, kan ini mencari K, harusnya ini K. Ya, kalau sama K dengan yang mid-nya tadi, maka ditemukan K-nya. Tapi kalau K-nya itu kurang dari A, ya maka dia akan melakukan interpolation search ya, memanggil dirinya sendiri ya, tapi yang diproses hanya yang sebelah kiri. Kalau K-nya lebih besar, maka yang diproses yang sebelah kanan. Oke. Ya, jadi pakai rumus ini ya untuk mencari mid-nya ya, atau rumus ini ya sama aja. Ya, jadi low itu berarti indeks yang paling kiri ya, ditambah dengan key ya. Key itu adalah yang dicari ya. Kalau di sini low itu I ini, key ini kalau di sini K, dikurangi dengan nilai array indeks ke low ya, nilai array indeks ke I. Dikalikan dengan indeks tertinggi C, dikurangi indeks terendah low ya, ini C dikurangi I, dibagi dengan nilai dari indeks tertinggi
dikurangi nilai dari indeks terendah. Nah, seperti ini. Ini cara mencari mid-nya. Jadi nggak langsung tengah-tengah, tapi pakai perkiraan. Nah, pakai interpolasi. Ini cara melakukan interpolasinya. Contoh, kita memiliki array ini ya, dengan N-nya 20 ya, jadi indeksnya 01 sampai 19 ya. Berarti kita mulai, kemudian K-nya yang mau dicari ini ya, 33, jadi ini K ya, 33 yang mau dicari. Kita mulai dari low-nya sama dengan 0 ya, indeks terendahnya 0, hanya indeks tertingginya 19 dan kita mau mencari 33. Maka yang pertama kita pakai rumus ini ya, kita pakai rumus ini ya, kita mencari mid-nya ya, atau posisi mid-nya ya. Berarti sama dengan low berarti 0 ya, indeks yang paling rendah 0 ya indeksnya, ditambah dengan key yang mau dicari ya 33, oke, dikurangi nilai array dari indeks yang paling rendah. Nilai array dari 0, berarti 1 ya, berarti 33 dikurangi 1. Dikalikan dengan indeks yang paling tinggi. Nah, indeks yang paling tinggi kan 19 ya. 19 dikurangi dengan indeks yang paling rendah, yaitu 0. Dibagi dengan nilai dari indeks yang paling tinggi, ini 52. Oke. Dikurangi dengan nilai dari indeks yang paling rendah, ya 1. Ya, maka ketemunya adalah 11. Oh, berarti kita mid-nya ya yang akan kita bandingkan adalah indeks ke-11 ya, berarti 23. Nah, ini ketemu ini. 23 ini yang akan kita bandingkan. Nah, jadi setelah itu kita bandingkan antara 23 dengan 33. Ya, kita bandingkan ternyata 23 sama 33 nggak sama, ya berarti belum ketemu. Nah, 33 itu lebih besar daripada 23. Nah, maka ini, array ini akan dipisah menjadi dua, sebelah kiri sama sebelah kanan. Ya, karena 33 lebih besar, maka nggak mungkin ada di sebelah kiri. Ya, pasti adanya di sebelah kanan. Maka kita kerjakan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri nggak dikerjakan. Berarti sekarang low-nya sekarang bukan 0 lagi, sekarang mulainya dari sini 12. High-nya tetap di sini, high-nya tetap 19. Setelah itu kita cari tengah-tengahnya lagi ya. Kita cari tengah-tengahnya lagi, berarti posisi tengah-tengahnya sama dengan low 12 ditambah dengan key yang mau dicari 33 dikurangi dengan array yang nilai dari low ya, nilai dari array pada indeks ke low, indeks ke-12 yaitu dikurangi 25 ya, berarti kemudian dikalikan dengan indeks tertinggi 19 dikurangi indeks terendah 12 dibagi dengan nilai dari indeks tertinggi jadi 52 dikurangi nilai dari indeks terendah 25. Ya, ketemu 14 ya. Ketemu 14 maka kita bandingkan ya, ketemu 14 maka kita bandingkan 33 dengan nilai array pada indeks ke-14 ya. Jadi 33 dibandingkan dengan 35. Oh, berbeda ternyata. Ya, dan kita lihat 33 lebih kecil. Karena 33 lebih kecil, maka 33 pasti ada di sebelah kirinya. Sebelah kanannya nggak mungkin ada. Maka sebelah kanannya tidak diproses ya, sebelah kirinya yang diproses. Maka di sini kita dapat sebelah kiri ya. Oke, yang sebelah kanan kan nggak diproses, jadi yang sebelah kiri yang diproses. Kita dapat L-nya, low-nya 12, high-nya 13. Kemudian kita hitung lagi cost-nya pakai rumus yang tadi ya, rumus yang ini ketemunya adalah 13 ya, indeks ke-13. Nah, karena indeks ke-13 maka kita bandingkan 33 dengan 33. Oh, sama. Nah, karena sama maka kita menemukan ya 33 atau yang mau dicari key yang mau dicari itu pada indeks ke-30 pada indeks ke-13. Berarti kita return 13 artinya ditemukan pada indeks ke-13. Selesai. Oke. Kompleksitas algoritma interpolation search ya, kalau kasus terbaik ya, kalau tadi ya itu bisa jadi log n, jadi sangat rendah. Nah, akan tetapi kalau kita mendapatkan kasus terburuk itu bisa sampai n ya, hampir sama kayak brute force ya, sama kayak
apa namanya, sequential search, ya. Kapan terjadi kasus terbaik? Kasus terbaik terjadi ketika distribusi datanya uniform. Contoh uniform gimana ya, misal kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, 6. Nah, kayak gini, ini uniform, ya. Oke, jadi jarak antar array-nya itu hampir selalu sama gitu ya. Jadi kalau kayak gini, interpolation search itu bisa langsung ketemu, ya, sangat cepat. Nah, tapi kalau nggak uniform, contoh gimana ya nggak uniform, misal ini 1, 2 gitu ya, kemudian habis itu, 100, kemudian ini 109, kemudian ini, mmm, kemudian ini 1 juta gitu misal. Nah, ya kalau kalau datanya tidak uniform seperti ini, bisa jadi lama kayak gitu. Ya, jadi tergantung dari sebaran datanya. Ya, tapi kan kebanyakan, data itu menyebar dengan uniform gitu ya. Jadi interpolation search itu cenderung lebih baik ya. Tapi kalau dia mencapai kasus terburuk, kalau datanya tidak uniform, maka dia akan sangat lama. Contoh lain ya, mencari koin palsu ya, misal kita diberikan N buah koin yang identik. Nah, jadi kita nggak tahu, ini kelihatan sama semua. Akan tetapi ada satu di antaranya yang merupakan koin palsu. Oke. Kemudian koin palsu kita tahu ya, kita dapat informasi bahwa koin yang palsu itu beratnya lebih ringan daripada koin asli. Gimana caranya agar kita bisa mencari koin yang palsu dengan cara menimbang ya, dengan cara menimbang ya, yang lebih ringan, oh berarti itu, palsu gitu ya. Tapi, kita harus cepat karena jumlah penimbangan yang bisa kita lakukan itu terbatas. Jadi jangan terlalu banyak melakukan penimbangan. Oke, caranya adalah yang pertama kita bagi himpunan koin tersebut menjadi 2 subhimpunan. Jadi misal kalau kita punya 8 koin ya, 4 ditaruh sini, 4 ditaruh sini. Nah, kemudian ditimbang ya. Oke, ya, kemudian ditimbang ya. Bagaimana kalau 9? Nah, kalau 9 ya berarti 4 4 sama 1 gitu ya. Nah, yang satu nggak ditimbang. Nah, kemudian ini ditimbang. Kalau misal ini kok lebih berat yang sebelah kiri, misal ini lebih ringan, yang sebelah kanan lebih ringan misal, oke. Maka kita tahu bahwa, oh koin palsunya kan lebih ringan, berarti ada di sini, ya. Jadi yang di sini itu asli semua. Nah, kayak gitu. Nah, bagaimana kalau sama misal ini sama, beratnya sama, ya. Berarti satunya ini yang palsu gitu kan ya. Nah, jadi caranya gitu, caranya adalah kita timbang yang lebih ringan, itu berarti mengandung koin palsu. Nah, kemudian kalau misal 4 misal ya 4 ini adalah koin palsunya, maka 4 itu dibagi 2 ya, 2 sama 2 ditimbang lagi, mana yang lebih ringan, nah berarti ditimbang lagi 1 sama 1 mana yang lebih ringan, oh berarti ini adalah koin palsunya. Nah, begitu seterusnya. Oke, ini contohnya ya, kita memiliki 8 koin, oke. Dari 8 koin ini, akan kita bagi menjadi 2, 4 sama 4, kemudian ditimbang, yang lebih ringan, oh berarti ada koin palsunya. Dari 4 yang ringan tadi, kita timbang lagi, yang 2 yang lebih ringan, berarti ada koin palsunya. Dari 2 yang lebih ringan, kita timbang lagi, oh berarti ini adalah koin yang palsu, karena dia lebih ringan daripada yang lain. Oke. Ya, jadi, persoalan koin palsu itu, ya, jumlah penimbangannya itu kalau N-nya sama dengan 1, artinya cuma ada 1 koin, maka ada 0 penimbangan, ya. Tapi kalau N-nya lebih dari 1, maka 1 ditambah Tn/2, ya, karena dia memanggil dirinya sendiri tapi dibagi dengan 2. Kalau dihitung, maka kompleksitasnya adalah log N. Oke. Ya, yang terakhir adalah decrease by a variable size ya. Artinya di sini
berkurangnya itu selalu berubah-ubah, kadang berkurang satu, kadang berkurang 2, kadang berkurang 10, kadang berkurang setengah, dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Contohnya adalah, permasalahan menghitung median, dan juga, selection problem gitu ya. Oke. Jadi, contoh selection problem adalah mencari elemen terkecil ke K di dalam sebuah array beranggotakan n elemen, kayak gitu. Ya. Nah, contoh ya, kalau kita misal mencari K sama dengan satu, berarti elemen terkecil ke satu itu kan berarti mencari minimum. Kalau K sama dengan n, berarti kita mencari elemen yang paling besar atau maksimum. Kalau K-nya sama dengan n/2, oh berarti kita mencari elemen median. Nah, median itu kan yang paling tengah-tengah kalau kita memiliki array seperti ini ya. Oke. Di sini, array-nya belum terurut ya, belum terurut. Oke oke. Nah, kalau yang disebut sebagai median ya, misal ini array-nya seperti ini, 3, 2, kemudian ada 10, ada 1, ada 6. Nah, kalau kayak gini kita belum tahu mediannya yang mana, ya. Tapi kalau kita sudah urutkan, nah itu kita tahu mediannya adalah yang tengah-tengah. Jadi median itu harus salah satu caranya ya, harus diurutkan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 6, 10. Oh, mediannya yang tengah-tengah 3. Oh, berarti mediannya sama dengan 3. Nah, jadi salah satu caranya adalah kita urutkan terlebih dahulu, baru kita tahu mediannya. Ya, tapi mengurutkan itu kan lama. Nah, bagaimana cara mencari median tanpa mengurutkan terlebih dahulu sampai selesai, tapi bisa lebih cepat. Nah, caranya adalah kita menggunakan partisinya quicksort. Ya, quicksort itu kan menggunakan pivot sebagai partisi, ya. Yang sebelah kiri pivot itu lebih kecil atau sama dengan pivot, yang sebelah kanan pivot itu lebih besar atau sama dengan pivot. Nah, di mana S itu adalah titik partisinya, gitu kan ya. Ya, S adalah titik partisi. Maka jika N, kalau ini cara mencari median ya, kalau kita mencari median, jika S adalah sama dengan apa namanya, n/2, artinya dia berada pada indeks posisi dari median, ya, maka pivot P tadi, ya, yang tengah-tengah ini adalah nilai median yang dicari, ya. Tapi kalau S itu lebih dari median, oh berarti masih di sebelah kiri. Nah, kalau S-nya kurang dari median, oh maka dia ada di sebelah kanan. Contoh, kita memiliki, array seperti ini, ya. Ini kan n-nya sama dengan 9 ya. Oke. Maka nanti kalau sudah diurutkan, ya, mediannya akan berada pada posisi kelima. Nah, berarti kita mencari elemen terkecil kelima, gitu kan ya. Ya, nanti dia akan, berada pada posisi kelima. Oke. Oke, jadi pivot ya atau titik partisi itu sudah pasti menempati tempat yang seharusnya. Ya, contoh di sini kita memiliki 4 kita jadikan sebagai pivot. Nah, maka pivot ini akan membagi array menjadi 2 bagian, sebelah kiri sama sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini pasti kurang dari atau sama dengan 4. Yang sebelah kanan ini pasti lebih dari atau sama dengan 4. Nah, pasti seperti itu. Nah, mengenai urutannya, ini kan sebenarnya urutannya 1, 2 gitu kan ya. Di sini 2, 1 enggak masalah, ya enggak masalah. Di sini juga, apa namanya, kalau diurut ya 7, 8, 9, 10, 12, 15 harusnya urutannya seperti itu. Ya, tapi itu enggak masalah. Yang pasti kan nilai-nilai ini pasti di sebelah kanannya 4. Nilai ini pasti di sebelah kirinya 4. 4 posisinya sudah pasti di sini. Sudah pasti di sini, ya. Kita lihat indeks dari 4. Indeksnya adalah 1, 2, 3. Indeksnya 3. Nah, berarti S-nya sama dengan 3. Sedangkan kita mau mencari indeks ke-5. Nah, berarti 3 itu masih kurang dari 5, ya. Maka yang mau kita cari itu berarti ada di sebelah kanan, ya. Berarti yang sebelah kiri nggak usah dicari karena mediannya pasti ada di sebelah kanan. Ya. Kemudian kita jadikan 9 sebagai pivot ya. Nah, ini kita jadikan 9 sebagai pivot ya. Setelah kita lakukan partisi menggunakan partisinya quicksort,
ya, kita dapat sebelah kirinya 9, 8 sama 7. Sebelah kanannya 12, 10 sama 15. Nah, oke. 9 itu sudah pasti posisinya di sini, ya. Maka kita lihat indeks dari 9. Ya, ini kan, tadi ini indeks ketiga ya, tadi ini indeks ke-4, sini 5, 6. Oh, berarti ini indeks ke-6. 6 itu kurang dari 5, ya. Karena 6 kurang dari 5, maka mediannya pasti ada di sebelah kirinya 9. Oh, berarti ini kita bagi menjadi 2, sebelah kanan tidak usah dikerjakan, yang sebelah kiri dikerjakan. Kemudian kita, apa namanya, jadikan 8 sebagai pivot, ya. Kemudian, 8 akan membagi menjadi 2, kiri sama kanan. Ya, cuma kanannya nggak ada, ya. 7 akan berada di sebelah kiri. Nah, kemudian kita cek, ya, 8 itu berada pada indeks ke-5. Nah, jadi indeks ke-5. Nah, ini sama dengan indeks yang mau kita cari. Nah, maka stop, berhenti. Ya, berarti mediannya berada pada indeks ke-5, yaitu sama dengan 8. Oke. Nah, jadi kompleksitas algoritmanya pada waktu n sama dengan 1, ya, maka dia, perlu melakukan A, basic operation, ya. Basic operation-nya di sini adalah perbandingan pada waktu dia sama dengan, 1, ya, maka, dia cukup melakukan, ya, kita lakukan 1 kali perbandingan ya tadi ya. Oke, ya. Kalau dia, apa namanya, berada pada recursive case, ya, maka dia akan memanggil dirinya sendiri, ya, Tn/2 ditambah dengan Cn, ya, di mana Cn itu adalah proses partisinya, ya. Cn itu adalah, cara untuk melakukan partisi, ya. Kemarin kita tahu untuk melakukan, partisi itu ya kira-kira n, gitu kan ya. Nah, oke, jadi ini kalau ditambahkan nanti kita akan mendapatkan On, seperti itu. Oke, ya, terima kasih.